Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau sore hari ini kita diberikan kesehatan, kita boleh beribadah, ya, menikmati sebagian kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Kalau sore hari ini kami boleh mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Bila sore hari ini menjadi sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang Tuhan percayakan dalam diri kita, ya, hendaknya tidak membuat kita, ya, jangan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak mau mendengar suara orang lain atau pihak lain. Ya. Jadi dengan pelayanan yang dipercayakan dalam diri kita ini, dan kalau pelayanan itu semakin hari semakin besar, ya, yang dipercayakan dalam setiap kita, maka jangan hendaknya ini membuat kita tidak mau mendengar suara orang lain dan kita merasa sepertinya kita ada dalam track yang benar. Jangan, hindari sikap seperti itu, ya, hindari sikap seperti itu. Apalagi kalau Tuhan misalnya membawa kita pada level pelayanan yang lebih tinggi, kita dibawa sama Tuhan pada level pelayanan yang lebih tinggi, ini bukan berarti bahwa kita akan tahu segalanya atau lebih tahu dibanding orang lain dan kita merasa paling benar dalam hal ini, ya, karena mungkin kita bisa mengatakan, lihat nih, saya dipercayakan Tuhan pelayanan yang lebih besar lagi, ya. Jangan sampai ada sikap hati seperti itu. Jangan ada sikap hati seperti itu. Justru ketika Tuhan membawa kita dalam pelayanan, ya, berjalan bersama Dia pada level yang lebih tinggi, justru kita harusnya lebih peka mendengar suara Tuhan. Ya, kita bisa menjadi orang-orang yang lebih rendah hati. Ya, orang-orang yang lebih rendah hati, dan mata rohani kita juga peka melihat perubahan yang ada di sekeliling kita, ya. Sehingga dengan demikian kita akan tahu, ya, kita akan tahu kapan kita salah, kita akan tahu kapan kita berbuat tidak benar. Terlebih kita juga akan tahu kapan orang-orang dekat kita, pasangan hidup atau anak-anak kita itu berbuat salah. Itu justru mestinya kita lebih peka, ya. Jadi jangan ketika kita dipercayakan pelayanan yang lebih tinggi, ya, justru kita merasa lebih hebat dari yang lain, ya, egonya mulai nampak, kesombongannya mulai bisa dicium orang lain. Jangan sampai seperti itu, ya. Karena pada intinya Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang dipakai, ya, ketika seseorang dipakai Tuhan, dipercayakan banyak hal dalam hidupnya, justru bagaimana dia berpikir, bagaimana hidupnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini yang penting, ya, bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya orang-orang sekitarnya, pasangan hidupnya, anak-anaknya. Ya, karena inilah salah satu tolok ukur bahwa orang ini memang benar-benar berjalan bersama Tuhan. Jangan sampai kita merasa bahwa kita berjalan bersama Tuhan, kita merasa kita lebih dipakai Tuhan, tetapi kenyataannya hidup kita tidak memberkati orang-orang sekitar kita. Wah, ini pasti bukan orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Tidak mungkin. Orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang sudah memang berjalan bersama Tuhan bertahun-tahun, pasti hidupnya akan
menggarami orang-orang sekitarnya, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ini rasanya satu kepastian. Ya, karena tolok ukurnya di sana. Ya, tentu bukan semua orang, karena kalau ada orang-orang yang bengkok hatinya, orang-orang yang memang jahat terhadap kita, itu sebaik apapun kita, mereka tetap aja mengusir kita. Ya, ini bukan terhadap orang seperti itu, tapi terhadap orang-orang sekitar kita yang mereka juga orang percaya. Mereka harus menikmati kehadiran kita dalam hidup mereka. Ya. Banyak contoh dalam Alkitab, di mana seseorang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, orang dipakai Tuhan secara luar biasa, tetapi ternyata keadaan rumah tangganya atau keluarga besarnya itu berantakan. Ya, tetapi orang ini jelas dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, tetapi keadaan, kondisi rumah tangganya, keluarganya menjadi celaan banyak orang. Nah, ini yang tidak boleh terjadi dalam keluarga orang percaya. Ya. Jadi ternyata rapuh keadaan keluarganya. Ini harus kita hindari. Ya. Memang seringkali ya orang yang diajak bersalam bersama Tuhan, ya, dia masuk, ya, terlibat dalam proyek besarnya Tuhan. Ketika orang makin dalam berjalan bersama Tuhan dan dia dipercayakan makin banyak untuk pekerjaan Tuhan, kita harus sadar bahwa ada kekuatan lain yang masuk dalam kehidupan kita. Lah, mereka itu mencari kelemahan kita, mencari sosok dari orang-orang di sekitar kita yang bisa diajak keluar. Ya, bisa diajak keluar. Artinya apa? Mereka terpengaruh sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak taat. Ya, padahal orang tuanya, ayahnya ini menjadi pelayan yang dipakai Tuhan. Tetapi sekali lagi kita harus sadar bahwa ada kekuatan, ada kuasa kegelapan yang membidik rumah tangga seperti ini. Seperti dikatakan dalam Injil Matius pasal 13, ya, pasal 13 ayat 27. Ya, Tuhan itu menabur benih yang baik. Tetapi ternyata lalang tumbuh juga di antara benih gandum itu. Jadi artinya ketika orang berbuat baik, ketika mereka berbuat baik, ternyata ada yang tidak suka. Ya, dan itulah dikatakan lalang. Ya. Nah, ini yang membahayakan. Jadi kuasa kegelapan itu pasti akan membidik salah satu dari anggota keluarga orang yang dipakai Tuhan. Ini bisa terjadi. Dan ini sering. Ya, ini bisa anaknya, bisa pasangan hidupnya, bisa orang tuanya atau keluarga besarnya. Siapapun mereka tidak kebal dari pengaruh kuasa kegelapan. Ya, siapapun mereka tidak kebal dari pengaruh kuasa kegelapan. Dan seringkali iblis memakai orang-orang dekat ini. Ya. Jadi seringkali ya kita mendengar suami-suami yang komplain kalau istrinya itu terlalu aktif ke gereja, ya, dengan mengatakan, pelayanan. Komplain suami itu disampaikan karena apa? Dia merasa kurang mendapatkan perhatian, seolah-olah diterlantarkan karena istrinya itu begitu sibuk dengan kegiatan gereja yang menyita waktu. Tapi ternyata suaminya tidak diberkati, ya, tidak diberkati. Mungkin juga ada seorang bapak yang melayani, terlibat dalam pelayanan gereja begitu jauh. Dia tidak pernah introspeksi keadaan rumah tangganya. Nanti pasangan hidupnya, anak-anaknya bisa mengeluh. Mereka merasa tidak mendapatkan perhatian yang pantas. Waktunya tidak cukup untuk keluarga. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Ya. Jadi seharusnya semakin kita berjalan bersama Tuhan, semakin dalam, dan kita mendapatkan kepercayaan yang besar, justru kita harus memiliki kepekaan. Kita harus memiliki kepekaan dalam menilai sesuatu, melihat perubahan yang terjadi. Jadi jangan kita seperti menutup mata, menutup telinga terhadap keluhan orang-orang sekitar kita. Salah. Ya.
Jadi justru kita harus semakin peka menilai keadaan sekitar kita, perubahan-perubahan yang terjadi dalam orang-orang dekat kita. Kita harus cepat bisa menilai. Kalau tidak, maka pelayanan kita tidak menjadi berkat. Ya, kalau kita terus saja berjalan sendiri, ya, di kiri aku mau ke gereja, aku mau melayani ke sana, aku mau ke sini, ya, yang akhirnya pasangan hidup atau anak-anaknya itu merasa gak ada waktu buat kita. Akhirnya nggak menjadi berkat. Apalagi kalau tidak diikuti dengan karakter yang bagus. Ya sudah, ini yang justru bisa menjadi batu sandungan. Ya, ini juga bisa terjadi dalam keluarga Imam Eli. Ya, seorang imam yang memiliki reputasi tinggi. Ya, baru disebut imam itu, waduh, itu jabatan yang sangat prestisius. Karena hanya dialah sosok yang berhak masuk dalam ruang Maha Kudus itu untuk menghampiri tahta suci Allah, mewakili umatnya, ya, dengan membawa korban penebus dosa bagi umatnya, umat Israel. Ya, seorang imam itu begitu agung, begitu mulia jabatan yang disandangnya. Ya. Tetapi ternyata bagaimana kita melihat kehidupan keluarga Imam Eli ini? Kalau bisa dikatakan, ya, tidak ada orang lain yang memiliki hak istimewa seperti dia. Ya. Tidak ada orang lain yang memiliki kedudukan yang begitu istimewa seperti Imam Eli. Dia sebagai imam, dia juga bertindak sebagai hakim. Dia mengatur cara orang beribadah. Dia juga memberikan nasihat pada umatnya. Ya, Imam Eli ini mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani dalam bait suci Tuhan, ya, dan juga melayani kebutuhan umat. Jadi jangan diragukan pengorbanan yang dipersembahkan Imam Eli sebagai seorang imam ini, jangan diragukan. Ya, hidupnya memang dipersembahkan untuk mengabdi dan melayani di bait sucinya Tuhan. Tetapi ternyata kalau kita pelajari hidup Imam Eli, ya, dia tidak lebih dari seorang ayah yang pasif, yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia menyaksikan anak-anaknya itu melakukan kesalahan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah baginya. Mestinya, seharusnya sebelum anak-anak mereka, ya, Hofni dan Pinehas itu memiliki kebiasaan buruk, mestinya dia sudah menangkap perubahan yang terjadi dalam diri kedua anaknya ini. Mestinya sudah menangkap. Ya. Bapak Ibu Saudara dan saya, tentu kalau kita memperhatikan hidup anak-anak kita pasti akan menangkap kalau perubahan itu terjadi dalam hidup anak-anak kita. Ya, misalnya biasanya lebih mudah ngobrol, ya, terbuka, tapi sekarang ini kok mengurung diri di kamar, ya, apalagi kamarnya di atas, jarang keluar, jarang ngobrol, ya. Kalau telepon pun ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, ini kita harus menangkap perubahan-perubahan yang tidak baik ini yang terjadi dalam diri anak-anak kita. Jangan kita terus nggak mau tahu, ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 2, 1 Samuel pasal 2 mulai ayat 12, ya, saya bacakan. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan, ya. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan kurban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dari garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak.
hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian haruslah diambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ini apa yang dilakukan kedua Imam Eli itu, Hofni dan Pinehas itu, suatu yang sangat-sangat tidak menghormati korban. Namanya korban itu ya lemaknya harus dibakar dulu menjadi dupa yang harum. Jangan sebelum dibakar sudah diambil, dipilihin yang baik. Ini nggak boleh. Ini aturan mereka, aturan ibadah umat Israel seperti itu. Ya. Bukan Imam Eli bukan tidak tahu. Imam Eli tahu hal ini. Imam Eli tahu akan hal ini. Tetapi kenyataannya Imam Eli tidak memarahi dengan amat. Dia hanya menyampaikan keluhan. Ya. Jadi apa yang dilakukan kedua anak Imam Eli ini sungguh tidak menghormati Allah. Sekali lagi Imam Eli tahu kejahatan yang dilakukan anak-anaknya. Ya. Apalagi apa? Mereka anak-anak itu juga, anak-anak Imam Eli itu juga memperlakukan wanita-wanita yang melayani di mezbah pertemuan itu dengan tidak senonoh. Ya. Jadi wanita-wanita yang melayani di kemah pertemuan itu diperlakukan dengan tidak senonoh oleh kedua anak Imam Eli. Ini yang tidak pantas. Ya, ini nggak boleh terjadi. Imam Eli sebagai seorang imam dan hakim, dia tahu bahwa kesalahan yang dilakukan anaknya itu harus diambil tindakan. Imam Eli harus bisa menunjukkan keadilannya sebagai seorang imam, sekalipun itu dilakukan oleh anaknya. Dia harus dirajam dengan batu. Itu peraturannya. Coba kita lihat di dalam di dalam 1 Samuel 2 ayat 22 kalau kita perhatikan. Eli sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ya, bayangkan, ini sudah keterlaluan. Bukan Imam Eli tidak tahu, sekali lagi Imam Eli sangat tahu apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, dan ini tidak patut. Ya. Mereka menganggap bahwa umat Israel tutup mata akan kesalahan ini. Tetapi bagaimanapun juga dia seorang imam, urusannya pasti sama Allah, urusannya sama Tuhan. Tidak bisa, ya, mentang-mentang dia seorang imam terus dia tidak melakukan hukum itu dengan adil, karena yang melakukan anaknya sendiri. Ya. Dikatakan, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jadi tidak ada tindakan yang dilakukan Imam Eli yang menunjukkan bahwa dia itu sangat kesal. Dia sekedar hanya menyampaikan sesuatu yang normatif. Kalau ini yang melakukan bukan anaknya, mungkin hukum rajam itu akan diberlakukan. Nah, ini yang tidak adil. Ini tidak adil. Ya. Jadi ini peringatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Jadi keluarga siapapun bisa hancur. Keluarga siapapun bisa hancur. Ya. Sekalipun orang tuanya berjalan bersama Tuhan, dia seorang pendeta besar, seorang gembala sidang, tetap bukan berarti mereka kebal terhadap perbuatan dosa. Ya. Sekalipun orang tuanya hidupnya diserahkan sepenuhnya bagi Tuhan, tapi kalau orang tua ini pasif terhadap kesalahan yang dilakukan anak-anaknya, bukan tidak mungkin mereka akan berurusan dengan Tuhan. Ya, ini yang harus kita hindari, ini yang harus tidak boleh terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan sampai
keasikan kita melayani Tuhan, keasikan kita terjun dalam pekerjaan Tuhan, kepercayaan besar yang dipercayakan pada kita itu membuat kita tidak mengenali, tidak mengenali tabiat karakter orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita kasih. Wah, jangan sampai, jangan sampai. Karena tidak ada jaminan bahwa orang itu menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, orang itu sebagai gembala seorang pendeta besar, jaminan anaknya akan hidup benar, tidak ada jaminan. Mereka harus ada waktu bagi anak-anaknya, mereka harus sharing bagi anak-anaknya. Terlebih mereka harus memberikan contoh hidup yang bisa dilihat oleh anak-anak. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Nah, kondisi saat ini yang begitu karena kemajuan zaman ini justru di satu sisi mengkhawatirkan para orang tua. Ini yang sering saya katakan. Kondisi kemajuan teknologi saat ini justru seringkali mengkhawatirkan kita sebagai orang tua. Karena handphone, HP di tangan anak-anak kita itu bisa menghadirkan apa saja. HP, laptop di tangan anak-anak kita itu bisa menghadirkan apa saja, dan kita tidak bisa mengontrol mereka 100%. Ada keterbatasan karena tidak selama 24 jam kita ada bersama mereka. Ini yang harus menjadi awasan kita. Tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang tua, sebagai orang tua terhadap anak-anak yang dipercayakan pada kita. Jadi bukan jaminan kalau kita aktif ke gereja terus bangga, bukan jaminan. Karena perhatian kita yang memang kita meluangkan waktu kita yang khusus untuk bercengkrama dengan anak-anak kita, kita sharing, kita membicarakan sesuatu yang rohani, itu sangat penting. Itu sangat penting. Jangan dianggap tidak penting. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 12 sampai 14. 1 Samuel 3 ayat 12 sampai 14. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Imam Eli tahu apa yang dilakukan anak-anaknya, tetapi dia tidak memarahi mereka. Ingat, orang tua, apakah itu ayah ataukah itu ibu, kalau tahu anaknya berbuat salah tetapi dia tidak mau memarahinya, ini mencelakakan anak itu. Justru itu akan mencelakakan kehidupan anak itu. Ini Tuhan katakan, tetapi ia tidak memarahinya, tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah pada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Bayangkan, ini satu hukuman yang sangat berat. Jadi kita belajar dari pelayanan Imam Eli ada empat hal. Satu, keluarga-keluarga yang gagal memiliki orang tua yang lebih memprioritaskan pekerjaannya dan mengabdikan kebutuhan keluarganya. Jadi rumah tangga yang gagal adalah mereka yang memiliki orang tua yang lebih memprioritaskan pekerjaannya dan mengabaikan kebutuhan keluarganya. Satu ciri keluarga yang gagal, orang tua lebih memprioritaskan pekerjaannya dan mengabaikan kebutuhan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Yang kedua, keluarga-keluarga yang gagal biasanya dia memiliki orang tua yang menolak untuk menghadapi kerasnya perbuatan anak-anak mereka. Artinya apa? Orang tua yang lemah terhadap perbuatan anak-anaknya, ini pasti dia akan menjadi keluarga yang gagal. Jadi mereka membiarkan anak-anak itu melakukan kesalahan. Yang ketiga, keluarga-keluarga yang gagal seringkali dia lambat merespon peringatan-peringatan dari orang lain yang sampai ke telinganya.
Jadi keluarga yang gagal itu rata-rata orang tuanya lambat merespon ketika ada orang lain ngasih tahu bahwa anakmu itu begini loh, anakmu itu begitu loh, kamu harus awasi. Dia nggak percaya, dia percaya bahwa anaknya baik, lambat dia merespon hal ini. Sama Imam Ali, rakyat umat Israel dan ngomong, Imam Ali tetap tutup mata. Ya. Yang keempat, keluarga-keluarga yang gagal biasanya orang tuanya mentolerir perilaku yang salah dari anak-anaknya. Jadi dia mentolerir perilaku yang salah dari anak-anaknya. Ini yang paling membahayakan. Kita jangan takut untuk memarahi anak-anak kita. Sekalipun dia punya kedudukan, dia punya gaji cukup, pendidikan tinggi. Kalau dia salah tetap kita tegur. Justru disitulah letak kita mengasihi anak kita, cucu kita yang benar. Ya, jangan kita membiarkan mereka belum tentu tahu tentang kebenaran dibanding orang tua, dan rata-rata tidak lebih tahu. Ya, hati-hati. Ya, suara orang lain yang disampaikan kepada kita itu harus kita saring, harus kita renungkan. Jangan-jangan benar anak saya itu begitu. Jangan-jangan benar anak saya itu enggak benar. Ya. Ada orang-orang tertentu yang sangat yakin bahwa anaknya baik. Ada orang-orang tertentu yang sangat melindungi. Bahkan ketika anaknya salah itu dia dilindungi. Jadi anak merasa besar kepala. Jangan terjadi pada diri keluarga kita, Bapak Ibu saudara. Jadi 4 hal ini yang seringkali membuat keluarga itu gagal. Karena orang tuanya yang tidak tegas, orang tuanya tidak ada waktu, orang tuanya yang tidak mau mendengar masukan orang lain, dan orang tua yang mentolerir kesalahan perilaku buruk dari anak-anaknya. Itu dianggap normal. Itu yang membahayakan. Ini kita kiranya memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara. Ini yang pantas kita renungkan. Jangan keluarga kita gagal. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur atas pemberitaan kebenaran firman-Mu malam sore hari ini. Meteraikan dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Kami jadi orang tua yang bertanggung jawab demi masa depan keluarga besar kami, anak-anak kami yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.